Shalom, salam damai sejahtera Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara. Ketemu lagi di Renungan Embun Surgawi pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas kesempatan kembali untuk merenungkan dan juga bertemu dengan teman-teman lewat YouTube ini. Biarlah Tuhan memberkati. Kami serahkan Tuhan, hamba-Mu, juga semua Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian. Berilah anugerah kesempatan untuk mendengarkan firman ini. Kiranya Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus kami hamba-Mu berdoa. Amin. Diambil dari Galatia pasal yang ke-5 ayat 22 sampai 23, yaitu tentang 9 buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Jadi judulnya adalah 9 atau angka 9. Kita harap bisa belajar bersama-sama dari buah-buah roh ini. Tentu kalau kita ingin menghasilkan buah roh, yang pertama kita harus memenuhi syarat, yaitu PM. Percaya, menerima Yesus, mengundang Yesus masuk hati, sehingga Roh Kudus akan masuk dan tinggal menyertai kita dalam segala perjuangan, termasuk kita akan bisa berbuah, yaitu antara lain buah roh, buah jiwa baru, atau buah-buah dalam perbuatan kita sehari-hari. Nah, 9 buah roh ini perlu dihafalkan, dihayati, dinikmati, dilakukan, dan juga dibagikan, supaya kita bisa memenuhi syarat hidup yang sebenarnya dalam 1 Timotius 6 ayat 18-19, yaitu kita memberi, membagi, termasuk kita membagikan buah-buah roh ini. Mungkin saya bertanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, buah roh apakah yang sudah dihasilkan dalam hidup kita sehari-hari sebagai anak Tuhan? Atau juga bertanya kepada saya, Pak Samuel, apakah buah roh yang sudah dijalankan? Saya bisa menjawab dengan tegas dan sukacita, yaitu kebaikan. Jadi kepada banyak orang, baik kepada supir-supir, baik kepada tukang dagang yang lewat, ataupun siapa saja, marilah kita lakukan kebaikan, karena ini diawali dengan doa tiap pagi, yaitu berkatilah dari barat, utara, timur, selatan, jangan titik, koma, tetapi yaitu jangan seperti lautan mati, mengalirkan. Nah, itulah kebaikan kita kepada semua orang, karena apa yang kita terima kita alirkan. Dan puji Tuhan, berpuluh-puluh tahun hidup saya yang tidak ada honor 1000 pun, atau pensiun hanya sedikit, tetapi bisa hidup sampai sekarang. Dari 92 memakai kursi roda sampai sekarang. Tapi berkat Tuhan mencukupi sesuai dengan Filipi 4 ayat yang ke-19. Kemudian yang kedua, kita ingat akan 10 orang kusta. Sayang sekali, yang 9 mereka sembuh dan meninggalkan, tidak kembali. Nah, salah satu contoh teladan yaitu satu orang, saya sebut ini adalah BPPS, bersyukur plus bukti syukur. Jadi ada buktinya. Buktinya ia datang kembali kepada Yesus dan ia berkata seolah-olah, oh saya sudah sembuh, sudah diselamatkan, apa yang Yesus ingin perintahkan atau katakan maka saya akan melakukan. Nah, itulah bukti syukur. Sudah dilakukan oleh Maria Magdalena, oleh Sakyus, dan oleh wanita-wanita yang tunasusila zaman di dalam Lukas 8 ayat 1-3. Dia bukti syukurnya yaitu melayani dengan segala kekayaannya. Kemudian ingat juga bahwa ada 10 hukum Taurat. Kalaupun 9 itu kita lakukan, 1 meleset, maka itu akan nihil dan sia-sia. Seperti lukisan bahwa rantai disebut putus, hanya 1 yang putus, maka akan buyar. Demikian juga seperti ada peribahasa bahwa panas setahun dihapus oleh hujan sehari. Jadi hati-hati dengan dosa kita, sekecil apapun itu akan merusak apa yang sudah kita lakukan yang begitu banyak. Dan ingat juga akan kata 9, yaitu ada 99 domba yang ditinggalkan untuk mencari 1 domba yang hilang. Betapa pentingnya 1 domba yang hilang itu, karena harga jiwa. Dan juga kalau kita menangkan, maka Allah, malaikat akan bersorak-sorai. Mari kita tempuh dan lomba untuk menyenangkan hati Tuhan dengan mencari jiwa-jiwa. Dan itu sebetulnya dorongannya adalah waktu yang sangat singkat. Kalau kita tidak mati duluan, orang yang kita akan temui mati duluan. Sebab itu selagi dikatakan hari ini adalah hari keselamatan yang perlu kita lakukan bersama-sama. Nah, itulah yang perlu kita pelajari bersama-sama dengan angka 9 ini. Mari kita hayati 9 buah roh ini dan kita praktekkan serta kita bagikan.
9 buah roh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan akhirnya penguasaan diri. Dan akhirnya penguasaan diri. Mari kita terus hapakanlah, mari kita terus hayatilah, mari kita terus nikmatilah, mari kita terus lakukanlah. Dan akhirnya mari kita bagikanlah.